Halo Gemini atau Gemini, apa kabar? Selamat datang di video run channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Ini adalah general reading di mana aku akan membacakan terkait hubungan percintaan kamu dengan si dia, gitu ya. Jangan lupa kalau ini adalah general reading, di mana energi yang terambil adalah energi dari banyak sekali orang, energi kolektif. Jadi video ini atau readingan ini bisa saja akan resonate atau cocok untuk kamu, bisa juga tidak, gitu ya. Bisa saja yang cocok atau yang resonate hanya sebatas 30%, 70%, atau bahkan 100%. Bisa juga tidak sama sekali, balik lagi dikarenakan energi yang terambil adalah energi dari banyak sekali orang, energi kolektif gitu ya. Untuk kamu yang mau pembacaan secara lebih personal, kamu bisa mengambil sesi personal tarot reading dengan aku. Caranya bagaimana? Kamu bisa DM ke akun Instagram aku, nanti aku akan lampirkan akun Instagram aku di comment section dan juga description box. Kamu bisa DM, nanti kamu akan dilayani oleh admin aku, dan kamu bisa tanya terkait tata cara booking slot, terkait price list, dan lain-lain gitu ya. So, Gemini atau Gemini, let's get started. Aku shuffle dulu ya. Sebentar ya. Terima kasih, alam semesta, Celtic crossbred, untuk hubungan dalam aspek percintaan di antara para Gemini, Sun, Moon, and Rising dengan doinya masing-masing berdasarkan kondisi dan atau energi yang ada sejauh ini. Sejauh para penonton video ini menonton video ini. Terima kasih, alam semesta. Oke, we'll see. Kita punya Justice. Kita punya Seven of Swords. Kita punya Eight of Pentacles. Kita punya The Hanged Man. Kita punya Wheel of Fortune. Kita punya The Lovers. Kita punya Three of Wands. Kita punya Four of Pentacles. Kita punya The Sun. Dan terakhir kita punya Nine of Pentacles gitu ya. So, terima kasih alam semesta. Gemini atau Gemini. Aku melihat sekarang ini hubungan kalian sedang berada di titik yang tidak stabil gitu ya, naik dan turun. Ada kalanya kondisi baik, ada kalanya kondisi kurang baik. Kalau kondisi lagi baik, ntar bisa kurang baik, ntar kurang baik bisa jadi baik lagi gitu ya, bener-bener nggak stabil gitu. Dan karena hubungan lagi nggak stabil, keinginan kalian tuh simple, hanya mau ada kestabilan, hanya mau ada kepastian gitu ya. Aku tadi mendengar kata gantung gitu, jadi possible emang sepertinya untuk beberapa dari kalian hubungannya lagi gantung nih. Kayak pacaran iya tapi enggak juga. PDKT iya tapi enggak juga. Jadi bener-bener gantung. Nggak ada kejelasan gitu ya. Apa sih permasalahannya atau tantangannya dalam hubungan kalian gitu ya?
Pertama, ini kan general reading, banyak sekali skenario yang aku tangkap di sini. Aku menyampaikan informasi-informasi yang aku dapat gitu. Baik lagi kalau tidak resonate, kesampingkan, ambil yang sesuai dan ambil sisanya sebagai pembelajaran, hikmahnya gitu ya. Oke, tantangan pertama. Untuk beberapa dari kamu, antara kamu atau dia atau bahkan berdua ada yang membanding-bandingkan. Membanding-bandingkan dalam artian, kamu tuh dulu begini loh, kamu tuh dulu begitu, kamu tuh dulu baik banget sama aku, dulu tuh kamu treat aku, dulu tuh kamu manjain aku banget, dulu tuh kamu baikin aku banget, kok sekarang kamu berubah? Itu definisi membandingkan yang pertama. Definisi membandingkan yang kedua adalah membandingkan antara kamu dengan mantan, atau kamu membandingkan dia dengan mantan kamu. Ada perbandingan di sini gitu ya. Ada juga energi yang sepertinya bukan hanya sekedar membandingkan, tapi emang sepertinya diam-diam berhubungan juga dengan orang lain. Diam-diam menjalani hubungan atau menaruh perasaan atau diam-diam melirik orang lain gitu ya. Ada energi di sana gitu. Karena Seven of Swords ini juga kartu yang mengindikasikan kelicikan di sini, dalam artian udah jalan nih sama satu orang tapi sebenarnya matanya masih ke yang lain, hatinya masih ke yang lain gitu. Um, aku tidak bilang kamu licik ya, aku tidak bilang kamu licik atau dia licik, cuman memang um, penggunaan kosakatanya seperti itu gitu ya, bukan berarti aku bilang kamu licik gitu ya. Balik lagi, aku manusia, aku bukan Tuhan, aku tidak bisa menjudge kamu gitu. Aku hanya, kenapa aku bilang licik ya, karena emang definisi kartu ini licik gitu. Definisi kartu ini ada definisi kelicikan gitu. Bukan berarti aku bilang kamu licik atau dia licik atau siapapun licik gitu ya. Baik lagi, aku tidak punya kapasitas untuk menghakimi siapapun gitu ya. Oke, selanjutnya aku melihat udah beberapa energi ya. Yang pertama, membanding-bandingkan. Yang kedua, diam-diam berhubungan atau menaruh hati sama yang lain gitu ya. Yang ketiga, kamu atau dia kesal atas permasalahan yang telah terjadi sebelumnya gitu. Kamu tuh dulu tuh jahatin aku loh, makanya aku kesal sampai sekarang gitu. Nah, jadi ada banyak sekali energi di sini guys gitu ya. Aku aja sampai speechless nih, aku aja sampai terbata-bata ngomongnya, saking banyak banget energi ya di situ. Jadi aku ulangi ya. Yang pertama, membanding-bandingkan. Dulu tuh kamu baik banget sama aku, tapi sekarang kamu berubah. Atau membanding-bandingkan dalam artinya membandingkan antara yang satu dengan yang lain gitu ya. Yang kedua, diam-diam berhubungan atau menaruh perhatian kepada yang lain. Ketiga, ingat akan sesuatu atau permasalahan yang gak menyenangkan, tapi masih terbawa sampai sekarang ini. Kamu tuh dulu pernah ngelakuin ini loh, aku gak lupa loh sampai sekarang ini. Makanya aku kesal, makanya sekarang tuh aku kalau misalnya jahat atau aku gimana, kalau aku bertingkah gara-gara dulu kamu pernah begini. Nah, gitu ya. Nah, untuk beberapa dari kamu, sepertinya isunya juga ada di keuangan gitu ya, di mana salah satu dari kalian atau bahkan berdua itu keuangannya lagi stuck nih, lagi mandet. Makanya fokusnya banyak di keuangan sampai-sampai percintaan jadi nggak terurus, jadi terkesampingkan, nggak fokus gitu ya. Nah, aku melihat jatuhnya kondisi hubungan kalian sekarang ini dibanding sebelumnya jatuhnya kemunduran gitu. Karena kalau sebelumnya ya kita ada kartu Eight of Pentacles. Eight of Pentacles dalam artian kalau sebelumnya kalian masih berusaha memaksimalkan dan memperjuangkan hubungan, membenahi hubungan. Kalau emang waktunya lagi tepat untuk ngobrol, ya kalian ngobrol. Tapi kalau waktunya atau sikonnya lagi kurang tepat untuk ngobrol atau kurang tepat untuk intens, ya kalian akan memberi batas gitu. Tapi intinya respect. Aku mendengar respect. Ada respect terhadap satu sama lainnya. Respect terhadap situasinya, kondisi dari satu sama lain gitu. Tapi jatuhnya sekarang ini kita malah kemunduran nih, justice gitu, naik dan turun, tidak stabil, merasa ngegantung, kemunduran gitu ya. Nah, aku melihat kalau misalnya permasalahan ini tidak diselesaikan gitu ya, Seven of Swords ini membanding-bandingkan ini tidak diubah, atau misalnya kekesalan atas permasalahan-permasalahan sebelumnya tidak diselesaikan gitu ya, tidak di let go, atau misalnya benar-benar masih berhubungan dengan orang lain atau menaruh perhatian atau menaruh mata kepada orang lain. Kalau misalnya ini tidak diubah, tidak diperbaiki, tidak dicari solusinya gitu ya, pada akhirnya ya kedepannya hubungan sih masih akan bertahan sih, tapi ya stuck, masih menyimpan banyak rasa tertekan, masih kurang baik gitu. Jadi
saran aku yang pertama adalah untuk kamu, Gemini, aku mau sebut Cancer. Jadi possible beberapa dari kalian berhubungan dengan Cancer gitu ya. Saran pertama aku adalah selesaikan dulu isu ini, apapun itu gitu ya. Selesaikan dulu permasalahan kalian sekarang ini. Ketika ini belum selesai, hubungan akan susah untuk berkembang gitu. Hubungan susah untuk berkembang. Bisa berkembang tapi ya lambat banget, bahkan stagnan gitu. Kenapa aku bilang bisa berkembang? Karena di kartu above kita punya kartu Wheel of Fortune ya. Keberuntungan masih memihak hubungan kalian gitu. Hubungan masih ada kondisi di mana bisa berkembang. Hubungan masih bisa, kalau lagi turun ya bisa naik gitu, bisa membaik. Cuman ya kartu Wheel of Fortune negatifnya adalah ketika dia naik atau ketika sedang di atas, tidak menutup kemungkinan bisa turun lagi. Kalau turun dia bisa naik lagi, tapi kalau naik bisa turun lagi gitu loh. Jadi masih berputar, tapi setidaknya keberuntungan masih memihak hubungan kalian gitu ya. Nah, aku melihat Gemini, aku mau bilang Cancer lagi. Jadi possible emang banyak atau ada yang berhubungan dengan Cancer di sini gitu ya. Dan kalau kamu berhubungan dengan Cancer, aku menyarankan kamu untuk nonton readingan Cancer juga possible akan resonate gitu ya. Possible akan berkorelasi gitu. Nah, Gemini, aku melihat sebenarnya ya, kamu kan lagi greget banget nih. Kamu tuh lagi greget, lagi kesel, lagi ada emosi lah sama hubungan sama dia gitu. Bahkan saking gregetnya gitu ya, mungkin untuk beberapa hari kamu sampai berkata kayak, aku tuh udah gak kuat, aku tuh udah gak sayang lagi, aku udah sekesal itu, aku udah sebenci itu sama dia. Padahal di bawah alam sadar kamu tuh sebenarnya masih sayang banget gitu. Masih bisa banget kalau mau memperjuangkan, kalau mau mengontrol diri. Cuman karena kamu, ini kan alam bawah sadar gitu kan. Artinya alam sadar kamu ya kamu lagi kesel gitu. Cuman kenapa kamu bisa alam sadar kesel, tapi alam bawah sadar sebenarnya masih baik-baik aja, dikarenakan lagi ada unstable nih, lagi nggak stabil, dari awal nggak stabil nih. Makanya saran kedua aku adalah Gemini, aku mau bilang Cancer lagi, emang ini banyak banget yang berhubungan dengan Cancer gitu. Saran kedua aku adalah untuk belajar mengontrol diri, pikiran, emosi, dan ego gitu. Jangan lupa kalau kita adalah manusia, di mana kitalah yang mengontrol pikiran, emosi, dan ego kita. Jangan sampai pikiran, emosi, dan ego yang mengontrol kita gitu ya. Ibarat ini badan kita, diri kita ini kapal gitu. Lalu kita ya nakoda dari badan kita sendiri gitu. Jangan sampai ada penjajah nih, penjajah dalam artian ego, emosi, pikiran-pikiran negatif, jangan sampai dijajah oleh hal-hal tersebut gitu ya. Nah, um, aku bisa melihat sebenarnya kalian masih mempunyai harapan agar kedepannya ada kebahagiaan nih. Ada kebahagiaan yang bisa terjadi atau tercapai dalam hubungan kalian. Kalau kamu sedang menikah ataupun kalau belum menikah gitu ya. Aku melihat untuk beberapa dari kalian tuh menginginkan untuk mempunyai anak bersama. Kamu mau punya anak dari dia atau dia mau punya anak dari kamu atau bahkan berdua gitu ya. Untuk beberapa dari kamu, aku mendapat energi di mana kamu udah menikah tapi belum punya anak dan kamu lagi berharap banget nih terkait anak ini. Sebenarnya lagi pengen punya anak gitu ya. Dan aku mendapat energi di sana gitu ya. Nah, Gemini, saranku adalah kalau misalnya kamu mau bertahan, kalau misalnya kamu mau berjuang untuk hubungan ini, ada kok prospeknya untuk membaik hubungannya. Karena di final outcome kita punya kartu Nine of Pentacles, enjoyment, contentment gitu. Artinya sebenarnya kebahagiaan untuk hubungan kalian itu bisa banget tercapai. Tapi ya dengan muncul Three of Wands ini dan Nine of Pentacles ini juga sebenarnya udah mengibaratkan atau mengisyaratkan bahwa yes, hubungan bisa berkembang dan bisa membaik tapi tidak cepat dan tidak akan mudah gitu. Jadi mending kamu pertimbangkan dulu secara matang. Pertimbangkan dari aspek apapun. Ini bakal ada prospeknya sih bagus, cuman nggak bakal cepat, nggak bakal mudah. Pertanyaannya untuk kamu, Gemini, apakah kamu mau bertahan? Apakah kamu mau memperjuangkan atau tidak? Bukan masalah kamu bisa atau tidak bisa, karena kalau kita bicara masalah bisa atau tidak bisa, kamu bisa banget Gemini, tapi belum tentu kamu mau. Nah, itu yang kamu tanyakan pada diri kamu sendiri. Apakah kamu mau untuk menjalani setiap suka dan atau duka yang ada ke depannya gitu? Karena udah guarantee nih kalau Three of Wands keluar, prospeknya ada untuk berhasil, tapi belum tentu akan cepat dan mudah. Naik dan turun secara kondisi hubungan atau secara emosi itu udah pasti terjadi gitu. Jadi make sure kalau kamu mau bertahan, pertimbangkan resiko dan peluang di sana gitu ya. Kalau misalnya kamu ngerasa enggak mau untuk menjalani hubungan yang lama prosesnya atau sulit prosesnya, better move on gitu ya. Karena untuk beberapa dari kamu, Gemini, aku melihat kamu punya pilihan gitu. Aku melihat kamu punya pilihan, bahkan pilihan kamu itu atau opsi kamu itu lebih dari satu gitu. Jadi kamu dealing nih sama si A. Sebenarnya kamu masih punya opsi lagi B dan C misalnya gitu.
atau mungkin emang hanya satu atau bahkan lebih dari dua gitu ya, lebih dari satu gitu. Tapi untuk beberapa dari kalian, aku melihat ada opsi gitu. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa tidak mau memperjuangkan hubungan dengan dia, dengan orang yang lagi aku maksud ini gitu ya, maka kamu bisa pertimbangkan opsi lain kalau emang kamu ada gitu ya, ada opsi lain. Karena emang untuk beberapa dari kamu sepertinya punya opsi, punya pilihan gitu ya. So, Gemini, aku akan tarikan kartu tambahan sebagai saran untuk kamu gitu ya. So, let's see. Terima kasih, alam semesta. Tolong perjelas dan atau pertegas maksud dari kartu Three of Wands ini. Satu kartu teratas. Terima kasih, alam semesta. Terima kasih, alam semesta. Remain positive gitu ya, positive thinking gitu ya, optimis gitu. Untuk beberapa dari kamu sepertinya lagi menunggu dilamar atau mau melamar gitu ya. Lamaran ini bisa terjadi. Lamaran ini bisa terjadi antara lamaran menjadi pacar atau tunangan atau pernikahan, apapun. Tapi lamaran di sini kalau kamu memang menunggu lamaran dari dia gitu ya, ini bisa terjadi. Gemini gitu. Jadi kalau emang kamu menunggu lamaran, ini bisa terjadi. Dan kalau mau bertahan, ini bisa dijadikan motivasi nih untuk bertahan. Oh, ada loh prospeknya dia bakal ngelamar aku ya, cuman tadi bisa aja lama, nggak mudah gitu. Itu menjadi resikonya gitu. Kembali ke kamu, apakah kamu mau atau tidak untuk menunggu gitu ya. Karena pada akhirnya tidak ada keputusan yang benar-benar salah atau benar-benar tepat. Semua mempunyai plus and minus tersendiri. Semua mempunyai peluang dan resiko tersendiri. Tinggal bagaimana kamu mau bersabar, apakah kamu mau atau tidak gitu. Kalau kamu mau bertahan, saran aku adalah untuk enjoy, senyum, be positif, optimis gitu ya. Karena ketika situasi emang lagi rumit, situasi lagi bergumul, situasi nggak mudah. Tapi kalau misalnya kamu positif, kalau misalnya kamu enjoy gitu ya, kalau pola pikirnya tepat gitu ya, yang semula terasa ribet, yang semula terasa berat, yang semula terasa terbebani gitu ya, pada akhirnya kalau pola pikirnya udah benar gitu ya, akan terasa lebih ringan, akan terasa lebih enjoy gitu ya, minim beban pikiran gitu ya. So, Gemini, untuk yang selanjutnya ini ada informasi-informasi tambahan, di mana di informasi-informasi tambahan ini ada inisial nama, bisa inisial nama kamu, nama dia, atau nama pihak-pihak terkait apabila memang ada, atau bahkan nama inisial nama semuanya, bisa inisial nama pertama, kedua, ketiga, atau kesekian gitu ya. Ada juga zodiak, di sini ada zodiak bisa kamu, yaitu Gemini, atau zodiak dari pasangan kamu, dari doi kamu, atau bahkan berdua gitu ya, atau bahkan pihak-pihak terkait apabila memang ada. Dan juga ada tanggal-tanggal atau bulan-bulan yang akan familiar, yang akan terkait dengan kalian. Bisa saja tanggal-tanggal atau bulan-bulan jadian kalau kamu sudah jadian, rencana pernikahan kalau sudah ada perencanaannya, pernikahan kalau kamu sudah menikah, pertunangan kalau sudah tunangan, pertama kali PDKT kalau masih ingat, pertama kali jalan bareng kalau masih ingat tanggal atau bulannya, tanggal atau bulan ulang tahun dari kamu, dia atau pihak-pihak terkait apabila memang ada, dan lain-lain gitu ya. Jangan lupa ini general reading, apabila informasi dari box ini tidak ada yang resonate dengan kamu atau hubungan kalian. Nggak apa-apa, jangan khawatir, balik lagi ini general reading. Ambillah informasi-informasi yang sesuai, sisanya kesampingkan gitu ya. So, aku mulai ya. Terima kasih, alam semesta. Informasi-informasi tambahan untuk hubungan dalam aspek percintaan di antara para Gemini, Sun, Moon, and Rising dengan doinya masing-masing. Terima kasih, alam semesta. Oke. Terima kasih, alam semesta. Kita punya F. Kita punya Julie. Aku udah bilang terima kasih belum ya? Terima kasih, alam semesta. Kita punya Juni, kita punya W, kita punya Gemini atau Gemini, kamu adalah Gemini dan possible kamu berhadapan dengan sesama Gemini gitu ya. Kita juga punya Maret,
kita punya 30, 31. Kalau misalnya kamu adalah sesama Gemini gitu ya, kalau kamu berhubungan dengan sesama Gemini, aku melihat ini adalah informasi yang spesifik di mana ada dari kamu dan dia yang ulang tahunnya itu tanggalnya deket banget gitu. Kalau kamu berhadapan dengan sesama Gemini gitu ya. Q 8 Mei K Capricorn Maret 29 20 Oktober M Libra Aquarius C Leo G. Kalau kamu cewek gitu ya, kalau kamu cewek ada beberapa cewek di sini yang antara rambutnya pendek gitu ya. Pendeknya itu sependek Cleopatra gitu loh. Jadi kalau kamu search di Google gitu ya, Cleopatra itu, nah rambut ada dari kamu yang rambutnya sependek itu, antara kamu yang rambutnya sependek itu atau pasangan kamu. Kalau misalnya kamu pria atau pasangan kamu adalah wanita gitu ya, ada yang rambutnya pendek Cleopatra gitu ya, atau mengidam-idamkan kecantikan seorang Cleopatra gitu ya, something about Cleopatra di sini. Lalu September J Juli R Juni D Capricorn Taurus 7 Virgo 14 November Cancer, aku mendengar Scorpio 30, aku juga mendengar Pisces, water sign, Pisces, Cancer, Scorpio, Agustus V, aku mendengar Libra lagi 5, Sagittarius 30, 17, Januari, Juni 3, Capricorn, April atau April, Aries atau Aries, 9, September, aku mendengar apa tau nggak? 9, 8, 7, 6, 5 gitu. Jadi aku melihat sebenarnya, tadi aku di awal sempat bilang, kondisi hubungan kamu sekarang ini dibanding sebelumnya itu kan kemunduran. Nah, aku melihat kemunduran itu bertahap gitu. Jadi misalnya bulan ini tuh tingkat hubungan 80%, bulan selanjutnya jadi 70%, bulan selanjutnya jadi 60%, gitu bertahap kemundurannya gitu. Enggak yang tiba-tiba bermasalah gitu, benar-benar bertahap gitu ya. Februari W F, ada yang baru mahasiswa baru di sini, ada yang merupakan seorang mahasiswa baru di sini, baru semester 1 atau semester 2 gitu, tapi baru gitu ya. Mei, Januari, atau baru mau masuk gitu ya. Iya, baru selesai. Ada yang baru selesai ini. Ada yang baru selesai MOS gitu ya. Ada yang baru selesai MOS gitu. Iya, ada yang baru selesai MOS gitu. Baru selesai itu relatif ya, bisa aja udah sebulan yang lalu atau beberapa hari gitu. Cuman bener-bener baru melewati MOS, nggak jauh lah. Nggak jauh dari MOS gitu loh. Aquarius, Z, September, Mei, Januari, Februari,
Cancer, April 5, 17, Mei, Q, 18 gitu ya. Terkait MOS tadi gitu ya, terkait MOS tadi. Antara ada yang baru selesai MOS atau baru mau ikutan MOS, atau ada seseorang yang pernah terlibat sebagai panitia MOS gitu ya, sebagai panitia MOS gitu, something about MOS gitu. Orientasi mahasiswa gitu loh, orientasi gitu sebelum perkuliahan dimulai gitu. Iya, something about MOS gitu, something about MOS. Aku dapat energi MOS di sini tentang MOS gitu. Oke, aneh. Entah kenapa aku dapetin energi itu, tapi something about MOS gitu. Something about MOS. Dan aku mengulang ini berkali-kali, artinya emang MOS ini akan relate banget untuk beberapa dari kalian gitu ya. Oke. So, Gemini, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat dan membantu. Jangan lupa untuk komen, like, dan share video ini. Dan subscribe channel ini. Aku minta maaf apabila ada kesalahan kata atau yang menyinggung. Aku minta maaf, tidak ada intensi untuk melakukan hal yang buruk. Sekali lagi minta maaf, aku minta maaf. Dan terima kasih sekali lagi. Kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.